Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Sela yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan guru kita Ustaz Abu Zubair Hawari hafizahullah taala di kediaman beliau. Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat selalu. Kapan sampai Ustaz dari Tanjung Pinang Ustaz? Kemarin siang lah ya, Siang. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar Ustaz ya. Lancar dan jamaah semangat semua ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, pagi hari ini kita lanjutkan kembali membahas tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi Ustaz. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang yang pertama Sakifah Bani Sa'idah. Nah, selanjutnya yang kedua nih tempat sejarah apa Ustaz yang mau dibahas? Ya, baik. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali bercerita secara singkat seputar tempat-tempat bersejarah yang ada di sekeliling Masjid Nabawi. Pada episode sebelumnya kita sudah cerita secara singkat tentang Sakifah Bani Sa'idah yang tempatnya sampai sekarang masih bisa ditemui oleh kita yang berkunjung ke kota Madinah, berziarah ke kota Madinah. Nah, di sana masih ada lagi tempat-tempat bersejarah yang lainnya tentunya. Di antara tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh jamaah-jamaah umroh atau haji atau orang-orang yang berkunjung ke kota Madinah untuk melihat historisnya, sejarahnya, di sekitar Masjid Nabawi itu ada beberapa masjid-masjid kecil. Kalau arahnya itu di barat daya dari masjid. Jadi kiblat Masjid Nabawi, kemudian sebelah kanannya itu ada Babus Salam. Nah, arah ke sana barat daya. Kalau kiblat Masjid Nabawi itu kan ke selatan arahnya, karena Mekah kan di bawah ya, Ka'bah ke selatan. Nah, di barat daya dari Masjid Nabawi itu ada beberapa masjid kecil. Ada di sana namanya Masjid Abu Bakar, ada di sana namanya Masjid Ghamamah. Nah, masjid-masjid kecil ini punya nilai sejarah dan nilai historis. Seperti misalnya Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar ini sebenarnya di zaman Rasulullah SAW, bahkan juga di zaman Abu Bakar belum ada masjid. Tapi itu dulu adalah tempat di mana Rasulullah SAW pernah melakukan sholat Id. Dan di situ juga Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan sholat Id, memimpin kaum muslimin untuk sholat Id. Jadi sholat Id itu kan sunnahnya memang di lapangan terbuka. Nah, jarak dari Masjid Nabawi itu kalau sekarang ya, kalau dari pagar dari halaman Masjid Nabawi itu cukup dekat sekali. Kalau dari halaman Masjid Nabawi itu sekitar mungkin 150 meter lah jaraknya, atau ya 100 sampai 150 meter jaraknya. Nah, dia masjid kecil dan mungil. Masjid Abu Bakar dulu di sana Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar sering mengadakan sholat Id, sholat hari raya. Nah, kemudian baru dibangun di situ masjid di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, tatkala beliau menjadi gubernur di zaman pemerintahan Bani Umayyah, ya, kekuasaan Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala dulu dia gubernur di Madinah sebelum menjadi khalifah. Nah, Umar bin Abdul Aziz lah yang membangun pertama masjid di sana dan dinamakan Masjid Abi Bakar. Nah, sekarang kita masih bisa melihatnya tapi sudah tidak digunakan lagi untuk sholat. Karena kan jaraknya dekat dengan Masjid Nabawi ya. Kalau sekarang dengan halaman Masjid Nabawi sekitar 150. Kalau ke masjidnya, misalnya ke Babus Salam, itu lebih kurang itu 500 meter atau 600 meter. Itu dari Masjid Lama. Yang Masjid Lama Masjid Nabawi. Jadi setengah kilo lebih lah sedikit. Nah, kalau dulu mungkin masih terhitung jauh ya. Kalau sekarang sudah dekat sekali dengan pagar Masjid Nabawi. Dan itu tidak digunakan lagi. Pintunya juga sudah ditutup. Jadi kita kalau ke sana jamaah umrah paling untuk melihat-lihat
dan nanti dari luar saja. Dari luar kita lihat, kemudian biasanya para ustadz atau tour guide-nya menjelaskan historis yang ada di situ, sejarahnya gimana sih masjid ini. Kemudian di zaman Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani itu direnovasi dan diperbagus. Jadi gaya bangunan masjid itu gaya masjid yang khas di Turki. Nah, kemudian tidak jauh dari situ, mungkin hanya jarak sekitar dari Masjid Ghamamah itu, dari Masjid Abu Bakar itu jarak sekitar 50 meter. Itu ada masjid yang lebih besar dari itu lagi. Namanya Masjid Al-Ghamamah. Nah, dulunya di zaman Rasulullah SAW juga tidak ada masjid, hanya tanah saja ya, lahan terbuka, lahan gitu aja. Nah, Ghamamah itu artinya awan. Awan. Jadi sejarahnya kenapa dinamakan Masjid Ghamamah itu karena dulu Rasulullah SAW waktu doa istisqa, waktu beliau istisqa itu di situ berkumpul awan, turun hujan, salah satu tempatnya. Kemudian juga dalam sejarah tempat itu juga di mana Rasulullah SAW juga kadang melakukan sholat Id selain tempat Masjid Abu Bakar tadi karena dia berdekatan. Kemudian juga di situ Rasulullah SAW melakukan sholat gaib untuk Raja Habasyah yaitu Najasyi. Ketika Najasyi wafat, karena Najasyi ini masuk Islam, Muslimnya. Lalu ketika Najasyi ini wafat, datang wahyu kepada Rasulullah SAW menyampaikan, maka Rasulullah umumkan, beritahukan informasikan kepada para sahabat kalau wafat hari ini seorang raja yang soleh. Lalu Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk menyolatkannya dan sholatnya di situ, di tempat itu, di sekitar tempat itulah antara Masjid Ghamamah dan Masjid Abu Bakar itu. Nah, adapun Ghamamah, penamaan Masjid Ghamamah ini karena waktu itu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, inilah tempat hujan kita akan turun, inilah tempat awan akan berkumpul. Ketika Rasulullah SAW istisqa dan para sahabat melihat awan-awan itu bergerak dan berkumpul. Jadi dinamakanlah waktu itu Masjid Ghamamah. Sampai sekarang masih ada dan lebih besar, mungkin 4 kali Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar itu kecil sekali, ya. Nah, tentu dibangunnya sesudah itu juga, sesudah masa-masa Rasulullah SAW dan masa-masa sesudahnya. Sekarang juga masjid itu juga tidak digunakan lagi. Dulu sempat digunakan, sebagian orang ada juga sholat di sana, tapi sekarang enggak. Cuma pintunya masih dibuka, jadi orang bisa lihat-lihat. Oh, boleh masuk ke dalam. Boleh masuk dan melihat-lihat ke dalam. Nah, ini Masjid Ghamamah. Di sana ada masjid-masjid juga yang lain, ada Masjid Umar bin Khattab, lebih jauh lagi dari situ. Kemudian agak jauh lagi di selatan kiblat itu ada Masjid Utsman bin Affan namanya. Dinisbatkan kepada para sahabat karena ada kejadian-kejadian dulu yang berkaitan dengan para sahabat itu. Tetapi umumnya masjid-masjid ini sekarang tidak lagi digunakan, seperti Masjid Abu Bakar, Masjid Ghamamah itu tidak digunakan. Di sana juga ada Masjid Ali, Masjid Fatimah tidak digunakan lagi, sudah ditutup karena fokus kaum muslimin sholat itu di Masjid Nabawi. Nah, ini masjid-masjid kecil yang ada di seputar. Kadang-kadang kan orang bertanya, kok ada masjid-masjid kecil di sini? Nah, ada sejarah-sejarah yang berkaitan dengan itu. Tetapi yang perlu kita ketahui, tidak ada fadilah, keutamaan sholat di situ. Keutamaan sholat itu tetap di Masjid Nabawi yang Rasulullah SAW katakan, salatu fi masjidi hadza ta'dulu alfa salatin. Salat di masjidku ini sama dengan 1000 salat, illa kecuali di Masjidil Haram, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masjid-masjid seperti masjid tadi, Masjid Fatimah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ghamamah, Masjid Umar, Masjid Bilal, ada Masjid Utsman juga namanya, ada Masjid Ijabah. Itu fadilahnya sama saja dengan yang masjid-masjid biasa. Cuma kesana biasanya kaum muslimin itu untuk mempelajari nilai-nilai sejarahnya. Jadi jangan ada keyakinan sholat di sana dapat pahala sekian, ada keutamaannya, itu tidak ada. Karena dulu juga memang tidak ada masjid. Seperti yang saya sampaikan tadi, Masjid Abu Bakar itu dibangun di zaman Umar bin Abdul Aziz, dan itu tentu setelah masa sahabat. Allahu a'lam bishawab. Itu dia beberapa tempat-tempat bersejarah, dan insya Allah nanti pada episode berikutnya kita lanjutkan lagi tempat bersejarah yang lainnya. Masya Allah. Ini kalau jemaah berangkat diajak juga ke sana kan? Ya, biasanya kita memang setiap kita membawa jemaah bersama selatur ya.
itu memang ada sesi untuk jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah. Itu jalan kaki kita. Jalan kaki, Ustaz. Biasanya itu kita adakan pagi. Pagi kita ajak jamaah itu keliling Masjid Nabawi sambil menjelaskan Masjid Nabawi ini sejarahnya, keunikan-keunikan di Masjid Nabawi itu sendiri, dan informasi-informasi lainnya seputar Masjid Nabawi itu sambil jalan kita dengan jamaah pagi. Kemudian kita juga mampir ke tempat-tempat bersejarah tadi sambil menjelaskan. Seperti Sakifah Bani Sa'idah kita putar terus. Dia itu sebenarnya seperti ini dia. Ini Sakifah Bani Sa'idah di sini. Ini Masjid Nabawi ya. Ini Sakifah Bani Sa'idah. Di sini nanti Masjid Abu Bakar, Masjid Umamah. Nah, jadi dia satu garis gitu. Jadi kita bisa jalan sambil cerita sampai di situ kita lihat ini loh masjidnya. Dulu masjid ini seperti ini. Dulu begini, sejarahnya seperti ini. Sehingga kita harapkan jamaah bisa mengerti sejarah-sejarah seputar Masjid Nabawi dan lain-lainnya, sehingga ada pelajaran-pelajaran, faedah-faedah yang bisa mereka petik selain mereka tentunya melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Berarti memang selama di sana tuh setiap hari itu ada kajian, ada pergi ke ini juga saya. Ya, betul. Kita memang salah satu tujuan kita melakukan bimbingan untuk jamaah haji atau umroh juga tujuan kita membekali jamaah dengan ilmu. Jadi kesempatan jamaah itu bukan hanya umroh, sholat, kemudian jalan-jalan, belanja, tidak, shopping tidak, tetapi diharapkan pulang dari tanah suci mereka sudah bertambah ilmu, bertambah amalnya, wawasan dan bertambah amalnya. Bertambah amalnya ini penting sekali. Oleh karena itu setiap hari kita ada kajian ya untuk jamaah. Kemudian kita ada jalan-jalan seperti tadi. Kemudian juga di sana itu ada museum juga di depan Masjid Nabawi, di selatan Masjid Nabawi itu ada museum. Nah, nanti kita tawarkan ke jamaah yang berbeda, karena kalau museum ini masuknya ada bayaran tambahan. Itu di luar paket, itu tidak kita masukkan ke paket ya. Itu bebas, jamaah yang mau ke sana kita dampingi dan kita bawa, kita jelaskan. Ada museum tentang di situ ada tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah-sejarah, tentang mushaf, Al-Qur'an dan lain sebagainya. Termasuk juga jamaah kita bimbing untuk ke raudhah. Cuma kan ya, jamaah harus paham kalau dulu orang ke raudhah itu bebas, kapan dia mau dia bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Daftar saya. Harus daftar online dan waktunya ditentukan. Nah, jangan kok seperti ini, apa nggak bisa ya? Nah, jadi ada sebagian jemaah kaget dia, kok begini nih, kok begini, kok begitu? Ya memang kita ini bukan di negara kita. Kita ikuti aturan-aturan di sana. Kok saya dulu haji itu zaman dulu. Nah, zaman saya haji tahun 97 malah lebih bebas lagi, sepi. Ya, berbeda dengan zaman sekarang kan gitu. Jadi itu harus kita pahami. Kemudian juga kita bawa jamaah itu keliling. Jamaah kita juga ada keliling ke city tour namanya. City tour itu kita pakai bus nanti keliling dan didampingi oleh mutawif yang ada di sana, juga oleh ustadz pembimbing. Nanti sepanjang perjalanan ustadz akan cerita sirah, sejarah dan tempat-tempat yang kita kunjungi. Apa saja yang kita kunjungi di situ? Kuba, Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba ini bukan sekedar berkunjung begitu saja, karena ibadah di sana punya nilai khusus, nilai plus. Jadi ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, barang siapa yang bersuci di tempat tinggal dia, lalu pergi ke Kuba, sholat di sana, dapat pahala umroh. Nah, pahala umroh sempurna. Ada pahala umroh atau pahala haji yang sempurna. Jadi dia dapat double pahalanya. Selain umroh, dapat lagi pahalanya. Ya, sambil nanti diceritakan sejarah Masjid Kuba itu dan juga sejarah pembangunannya sampai seperti sekarang ini, itu dijelaskan. Kemudian setelah itu ke Uhud. Nah, ke Uhud juga di situ tempat bersejarah yang juga ada sunnah untuk berziarah ke makam syuhada Uhud. Nah, di situ dijelaskan juga. Kemudian juga ada tempat-tempat lainnya, dibawa jalan ke misalnya ke tempat perkebunan korma. Kemudian mampir ke tempat-tempat seperti melewati Masjid Qiblatain, masjid-masjid yang ada nilai-nilai historisnya. Kemudian tempat terjadinya perang Khandaq, disebut juga tempat itu Sab'ul Masajid dan seterusnya. Nah, ini dia di antara program-program kita selain juga bimbingan ibadah umroh. Nah, Ustaz, alhamdulillah jazakallahu khair Ustaz ilmunya Ustaz. Sehingga dapat menambah wawasan kami dan ini para pendengar Ustaz. Tapi Ustaz, umroh
awal tahun, program umroh awal tahun ini apa sudah launching dari Selatur Ustaz? Ya, alhamdulillah untuk awal tahun Januari kita sudah launching ya. Sudah launching, dan Januari ini insya Allah kita agendakan itu keberangkatan tanggal 28 Januari. Pembimbingnya Ustadz Mumuh Mukhtaruddin LC. Nah, Ustadz Mumuh ini tentu tidak asing lagi untuk di Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir ya, karena beliau juga guru kita di sini dan beliau lulusan Universitas Islam Madinah juga. Dan beliau alhamdulillah termasuk salah seorang guru dan ustadz yang cukup bagus, berilmu, dan insya Allah membimbing jamaah dengan baik. Nah, pendekatan beliau kepada jamaah juga bagus. Nah, di bulan Januari ini kita hanya sediakan kuotanya itu 30 seat. Jadi tidak banyak ya. Nah, tidak banyak insya Allah. Kalau untuk harganya, Ustaz? Harga kita start di 28,9 juta ya. Ini untuk ekonomi. Nah, bahkan untuk 10 pendaftar pertama itu kita juga diskon 1 juta. Oh, ada promo Ustaz ya? Promo, ini promo untuk 10. Tapi 10 orang aja ya, siapa yang cepat dia yang dapat kan. Nah, siapa cepat dia yang dapat. Ada rute kita masih memakai rute Kuala Namu ya. Pekanbaru, Kuala Namu, Madinah selama sekarang 13 hari. Bukan 12 hari. Kenapa? 13 hari. Ya, kenapa? Karena sekarang kita menyesuaikan dengan penerbangan dari Pekanbaru ke Medan. Nah, kita untuk di awal tahun ini kita tidak dapatkan penerbangan yang sinkron dengan penerbangan untuk pesawat yang ke Arab Saudi. Kalau kemarin kan bisa itu, sekarang nggak ada yang cocok. Akhirnya kita jamaah menginap semalam di Medan. Di Medan, dan itu semuanya sudah masuk ya dengan dalam harga paket. Yang belum masuk harga paket itu tiket domestik. Pulang balik itu. Nah, itu nanti bisa lebih detail jemaah tanyakan bagi yang berminat. 13 hari dengan itu karena nginap. Kalau pulangnya itu tidak, itu langsung dapat, memang bisa ya connecting, nyambung dia penerbangannya. Dan juga Desember kita juga masih ada seat ya, masih ada seat untuk Pekanbaru, Jakarta via Jakarta keberangkatannya, dan juga dengan bimbingan saya juga insya Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya Ustaz, membahas tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi. Baik sahabat Sela, alhamdulillah kita sudah dengar tadi tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi. Kita juga sudah dengar program umroh awal tahun. Nah, jangan sampai dilewatkan. Ada promo 10 pendaftar pertama dapat diskon 1 juta Ustaz. Nah, start mulai dari 28.900.000 umroh selama 13 hari. Nah, bagi sahabat yang ingin daftar silahkan langsung hubungi marketing Sela atau langsung ke kantor Sela juga bisa. Nah, baik, insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.